فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب أحسنتم بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. Adapun wawu maka dia menjadi tanda bagi rafa pada dua tempat, pada dua jenis kata. Yang pertama adalah fi jam'il mudzakkaris salimi wa ma humila alaihi. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim dan mulhaq, apa-apa yang diikutkan dengan jamak mudzakkar salim secara hukum i'rab. Nahwu wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Contohnya adalah pada hari itu orang-orang mukmin akan bergembira. Wa iyyakum minkum 20 sabiruna. Jika ada di antara kalian 20 orang-orang yang bersabar. 20 ini adalah mulhaq dengan jamak mudzakkar salim secara i'rab. Yang kedua, wa fil asma'i sittah. Wawu menjadi tanda bagi rafa dalam asma'us sittah, 6 isim yang ma'ruf. Dan ini juga isim mufrad. Ini juga isim mufrad. Hanya saja dia berbeda dengan hukum isim mufrad yang lain karena dia memiliki tanda khusus, yaitu rafa'nya dengan wawu. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa anuka wa dzumalin. Abuka, akhuka wa hamuki wa fuka wa hanuka wa dzumalin. Dzumalin itu yang benar adalah cuma dzu saja. Malin itu hanya contoh. Aslinya wa dzu. Cuma karena asmaus sittah harus mudhaf ilaih, harus mudhaf, maka harus disertakan mudhaf ilaihnya. Terserah boleh dzu malin, dzu ilmin, dzu jahin, terserah. Artinya yang memiliki. Dzu artinya yang memiliki. Nahwu qala abuhum la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa jaa hamuki wa hadha fuka wa hanuka wa innahu ladhu ilmin. Qala abuhum berkata bapak mereka, la yusufu akhuhu, sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Jaa hamuki, telah datang kerabat suamimu. Wa hadha fuka, dan ini adalah mulutmu. Wa hanuka farj. Wa innahu ladhu ilmin, dan sungguh dia adalah memiliki ilmu. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala qawluhu fi jam'il mudzakkari salimi huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini, yaitu apa-apa yang menunjukkan lebih dari dua, bi ziyadatin fi akhirih, dengan adanya tambahan pada akhirannya. Yaitu tambahan wawu nun atau ya nun. Salihun litajridi an hadhi ziyadah. Syaratnya dia harus salih, layak untuk dipisahkan dari tambahan tadi. Layak dipisahkan dari tambahan tadi. Maka seperti isrun ini enggak bisa dipisahkan dari wawu nunnya, karena enggak ada kata isr. Dan juga wa atfi mithlihi alaihi, dan harus salih juga. Maka atfi ini ataf kepada tajrid, dan harus layak juga untuk bisa diatafkan semisalnya pada dia. Maknanya
dia harus mengandung, dia kalau dipisah, kalau dipecah itu harus mengandung kata yang sama semuanya. 3 itu adalah kata yang sama sehingga bisa diatofkan yang semisalnya. Seperti zaiduna itu kalau dipisah maka zaidun, zaidun, zaidun. Maka zaidun yang kedua diatofkan kepada zaidun yang pertama, zaidun yang ketiga diatofkan kepada zaidun yang pertama. Itu makna wa atfi mithlihi alaihi, bisa diatofkan semisalnya pada dia. Maknanya kata zaiduna itu adalah pecahan dari 3 zaid, solihuna adalah pecahan dari lebih dari 2 soleh, gitu. Dan itu juga syarat pada mutsanna. Paham di sini makna solihun litajridi, layak untuk dipisahkan dari tambahan tadi, bisa dilepas dari tambahan tadi, dan juga bisa kata tadi wa'ad fi mislihi ini dalam kondisi bukan jamak, wa'ad fi mislihi ini dalam kondisi mufrad, maksudnya sama dalam mutsanna juga wa'ad fi mislihi alaihi ay fi hali ifradihi, fi hali ifradihi dalam keadaan mufrad. Itu kata tersebut bisa diatofkan kepada kata yang sama. Maknanya zaiduna itu adalah isinya zaidun wa zaidun wa zaidun. Zaidani juga sama, isinya adalah zaidun wa zaidun. Itu namanya atof kata yang serupa kepada dia. Kalau ternyata zaiduna itu maknanya adalah 2 Zaid dan 1 Muhammad, nggak bisa, karena itu namanya nggak atfu mislihi alaihi, tidak bisa diatofkan yang semisal, tapi diatofkan yang berbeda. Zaiduna kok ternyata isinya adalah zaidun wa Muhammadun, nggak bisa. Maka jamak mudzakkar salim dan juga mutsanna harus syaratnya adalah dia itu penggandaan dari kata yang sama, gitu loh, penggandaan. Kelipatan jamak itu adalah kelipatan kata yang sama. Mutsanna juga demikian, kelipatan kata yang sama. Solihun ditambah solihun jadi solihani, zaidun ditambah zaidun jadi zaidani, ditambah zaidun satu lagi jadi zaiduna. Maka wa'ad fi mithli alaihi maknanya adalah kelipatan dari kata yang sama, bukan kelipatan dari kata yang berbeda. Maka seperti isyruna itu bukan jamak mudzakkar salim. Karena apa? Karena yang pertama dia tidak bisa dipisahkan dari tambahan, wawu nunnya nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan maka akan rusak, karena isyrun nggak ada artinya. Kalau asyaratun ya 10. Tapi isyruna bukan kok 30 atau 40, enggak, dia bukan jamaknya dari asyaratun, bukan. Isyruna adalah kata sendiri, artinya 20. Nah itu. Tapi kalau asyaratun, nah itu benar, itu adalah puluhan. Itu jamak dari asyarah. Asyaratun, asyaratun, berpuluh-puluh, 70, 80, 90, semua itu termasuk asyarat. Mulai dari 30 sampai 90 itu namanya asyarat, berpuluh-puluhan. Maka isyruna itu bukan jamak mudzakkar salim karena wawunnya nggak bisa dipisah, dan juga dia itu bukan isinya dari isyrun wa isyrun, bukan. Dia juga nggak bisa atfu mithlihi alaihi. Maka isyruna itu bukan jamak, ya dia ya kata sendiri, kata yang artinya 20. Itu syaratnya, diantara syaratnya jamak mudzakkar salim. Sawaun kana mufraduhu alaman, baik mufradnya itu berupa alam, nama, seperti zaiduna, kazaiduna, au sifatan, kasolihuna, ataupun berupa sifat. Seperti solihuna, itu sifat, bukan nama, bukan namanya si soleh, bukan, tapi orang-orang soleh. Itu bedanya. Kalau zaiduna,
si Zaid, si Zaid, si Zaid. Kalau solihuna bukan nama dia, bukan si soleh, si soleh, si soleh, bukan. Tapi dia adalah sifat orang yang soleh, orang yang soleh, orang yang soleh, gitu. Kalau dijadikan nama juga bisa. Berkumpul ja'as solihuna, telah datang 3 soleh. Boleh juga kalau memang niatnya itu adalah alam. Tapi di sini dibuat sebagai sifat. Ja'as solihuna, telah datang orang-orang soleh. Terserah namanya mau Muhammad atau Ali atau yang lain. Itu bedanya nama dengan sifat. Wa qawluhu wa ma humila alaihi, ucapan musannif wa ma humila alaihi ay ulhiqa bihi, yaitu diikutkan dengannya fi i'rabi, dalam masalah i'rab saja. Liqaunihi lam yastawfi syurutahu, dikarenakan kata tersebut tidak memenuhi syarat-syaratnya jamak mudzakkar salim. Kama taqaddama qablu, sebagaimana yang terdahulu sebelum ini, yaitu tadi di antara syaratnya harus shalihun litajridi dan harus shalihun li'atfi mithli alaihi. Maka kata-kata yang dia itu secara i'rab sama dengan jamak mudzakkar salim, tapi dia bukan jamak mudzakkar salim karena enggak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim, dia disebut sebagai mulhaq. Demikian juga mutsanna disebut sebagai mulhaq bil mutsanna. Wa qalu nahwa yawma idzi yafrahul mu'minun, hadza mithalun lil jama'. Pada hari itu kaum mukminin akan bergembira, ini adalah contoh untuk jamak mudzakkar salim. Fal mu'minuna jam'u mudzakkarin salimun, dia adalah jamak mudzakkar salim. Wa huwa marfu'un 'alal fa'iliyah, dia marfu' sebagai fa'il, menduduki jabatan kefa'ilan. Fa'iliyah, kefa'ilan. Karena yaknya adalah ya nisbah, taknya adalah tak wahdah, maka ini masdar sinai. Wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah, tanda rafa'nya adalah dengan wawu karena dia jamak mudzakkar salim sebagai ganti dari dhammah. La'annahu jamu mudzakkarin salimun, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Wa qawluhu iyyakum minkum 20 sabiruna, ini adalah hadza mithalun lil mulhaq. Ini adalah contoh bagi mulhaq. Fa 20 mulhaqun, 20 adalah bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaqun, dia diikutkan bi jam'il mudzakkar salim, dengan jamak mudzakkar salim dalam bab i'rab. Maka i'rabnya persis dengan jamak mudzakkar salim. Dan dia bukan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Li'annahu la wahida lahu min lafzihi, karena dia tidak memiliki mufrad dari lafadznya. Maka ini enggak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim, karena jamak mudzakkar salim harus punya mufrad. Karena apa? Karena jamak mudzakkar salim itu isinya 3 mufrad atau lebih, sedangkan dia enggak punya mufrad. Ya, wa'ad fi mithlihi alaihi, itu artinya dia jamak mudzakkar salim itu isinya 3 mufrad, mutsanna itu isinya 2 mufrad, gitu loh. Sedangkan kata 20 ini enggak ada mufradnya, berarti dia enggak isinya bukan 3, bukan jamak. Namanya jamak itu lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Itu namanya jamak, kumpulan. Kalau kata itu enggak ada mufradnya, berarti dia bukan kumpulan, gitu loh. 20 ini bukan kumpulan isrun. Maka dia bukan jamak. Gimana mau dikatakan jamak wong bukan perkumpulan? Isruna ini bukan perkumpulan. Bukan kumpulan kata isrun. Kalau kumpulan orang jumlahnya 20 ya. Tapi ini bukan kumpulan kata. Sedangkan jamak itu yang dimaksud adalah kumpulan kata. Wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan lid dhammah li'annahu mulhaq, dan dia enggak punya mufrad dari lafadznya. Dan dia marfu' dan tanda rafa'nya adalah wawu sebagai ganti dari dhammah karena dia adalah mulhaq, bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq. Qauluhu wa hamuki bi kasril kaf. Hamuki bi kasril kaf. Walau qala wahamuha lakana aula, seandainya mengatakan wahamuha lakana aula, itu lebih utama. Dari sisi mana lebih utamanya kalau pakai ha? Siapa yang tahu?
Kenapa kok hamuha itu lebih utama daripada hamuki, sama-sama perempuan? Kenapa ini? Kenapa Abdurrahman? Bedanya hamuki dengan hamuha itu apa? Kok? Hah? Kenapa kalau hamuha itu kok lebih utama? Nggak ada yang tahu? Ki sama ha kan sama-sama perempuan. Kenapa kok ha itu lebih utama daripada ki? Karena kalau ha itu sudah tasrih wanita, sudah pasti wanita. Kalau ki itu butuh dobet, butuh pakai bikasril kaf. Nah itu bisa dibaca hamuka, bisa dibaca hamuki. Kalau hamuha sudah nggak perlu dobet, sudah pasti perempuan. Itu maknanya ya ikhwah. Walau qala wa hamuha lakana aula, karena domir ha sudah pasti perempuan. Kalau domir kaf itu butuh dobet lagi, butuh dikasih catatan lagi bikasril kaf. Nah itu makanya kata fakihi lebih bagus wa hamuha, biar pasti bacanya. Karena kalau pakai kaf itu ada yang baca wa hamuka, ada yang baca wa hamuki. Tadi dibaca wa hamuka. Makanya kalau pakai wa hamuha ini sudah pasti, sudah tasrih, nas untuk wanita. Kalau pakai kaf itu masih ihtimal, bisa dibaca hamuki, bisa dibaca hamuka. Makanya kata fakihi kalau seandainya mengatakan wahamuha itu lebih utama, biar nggak jadi perdebatan, biar nggak menyesatkan, karena sudah pasti ha itu perempuan. Kenapa? Li'annal hama qaribu zaujil mar'ah, karena ham itu adalah kerabatnya suami si wanita. Berarti wahamu ki artinya dan kerabat suami mu. Mu itu wanita atau laki-laki? Wanita. Kenapa nggak bisa laki-laki? Masa suami bojo mbek suami lanang. Makanya hamun itu adalah kerabat suamimu. Nah, kata mu-nya ini loh yang diperdebatkan. Mu ini isinya laki-laki atau perempuan? Yang benar mu ini adalah kamu perempuan, karena kerabat suamimu. Karena ham itu adalah kerabatnya suami, bukan kerabatnya istri. Kalau hamun itu adalah kerabatnya istri, bisa dibaca wahamuka, karena artinya kerabat istrimu. Mu berarti laki-laki. Kalau kerabat istrimu, mu itu laki-laki. Kalau kerabat suamimu, mu itu wanita. Gitu loh. Jadi hamun itu adalah kerabatnya suami. Makanya domirnya itu lebih bagus pakai domir perempuan, karena itu kerabatnya suami. Mafhum? Kok bingung ya? Coba bingung. Hamun itu kerabatnya suami. Jadi kalau diidofahkan kepada domir, maka domirnya juga lebih bagus perempuan. Karena hamun itu kerabatnya suami, berarti kamu katakan kerabat suamimu. Kalau dikatakan wahamuka, berarti artinya kerabat istrimu. Sedangkan hamun itu adalah lebih utama, penggunaannya adalah kerabatnya suami, bukan kerabatnya istri. Itu makanya ini rahasianya kenapa hamuki dibaca hamuki, kok nggak hamuka? Karena hamun itu adalah kerabatnya suami, bukan kerabatnya istri. Kalau dibaca hamuka, berarti hamun itu adalah kerabatnya istri. Berarti hamun itu adalah kerabatnya kerabatnya istri. Hamuka berarti kerabat istrimu. Hamuki berarti kerabat suamimu. Gitu. Li'annal hama qaribu zaujil mar'ah. Intaha qalahul fakihi, dikatakan oleh fakihi. Wa qala sahibul kawakib, berkata sahibul kawakib, pemilik kitab kawakib, siapa? Ahdal. Pemilik kitab kawakib Ahdal. Bikasril kaf la ghair. Hamuki bacanya adalah pakai kasroh kaf, enggak lain, enggak boleh yang lain. Li'annal hama qaribu zaujil mar'ah.
Karena ham adalah kerabat suami si wanita, zaujil mar'ah. Suaminya si istri, gitu. Wa ammal khotan, adapun khotan, fa huwa qaribul mar'ah, maka dia adalah kerabatnya istri. Berarti kalau khotanuka atau khotanuki. Kalau hamu lebih utama hamuki. Kalau khotanuka, bukan khotanuki. Karena khotan itu adalah kerabatnya si wanita, kerabatnya istri. Berarti khotanuka, kerabatnya istrimu. Wahai pak suami, gitu. Fahuwa qaribul mar'ah was-sihru yajma'uhuma. Sedangkan sihru itu umum, bisa kerabatnya istri, bisa kerabatnya suami. Kerabatnya istri itu ya masuk pak li'e, saudarane, semua itu ipar. Itu kerabatnya suami. Paman ipar, adik ipar, kakak ipar, itu. Mertua itu juga termasuk ham, pokoknya kerabat. Tapi dari pihak suami. Kerabatnya suami itu namanya ham, kerabatnya istri namanya khotan, dan yang bisa dua-duanya adalah sihir. Itu kata ahdal. Qala Abu Abdillah, berkata Ahmad Thabit, al-aslu annal hama yudlaku ala aqaribiz zauji. Memang hukum asalnya ham itu lebih sering dipakai untuk kerabatnya suami. Wa rubbama atlaquhu ala aqaribiz zaujah, dan kadang pula orang Arab mengitlakan ham ini pada kerabatnya istri. Berarti kalau gitu boleh hamuka, boleh hamuki, tapi lebih bagus hamuki. Kalau kata ahdal harus hamuki. Wandur al-lisan, lihatlah lisanul Arab wal qamus wa syarhil qadr li Ibn Hisham. Intinya hamun termasuk asmaus sittah dan dia dirofa pakai wawu. Wa qawluhu wa hanuka, al-hanu bi fathil ha ismun yukna bihi amma yustakbahu at-tasrihu bi dzikrihi. Hanun itu adalah bacanya dengan fathil ha. Han, bukan hin, bukan hun, tapi bi fathil ha. Adalah sebuah kata yang dipakai untuk menyamarkan sesuatu yang yustakbah, dianggap kotor, untuk diucapkan, tasrih, untuk mengucapkan secara lantang, bidzikrihi, dengan pengucapannya, kal farj, seperti farj. Wa fi hadits Ubay bin Ka'ab, dan di dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu inda An-Nasa'i wa ghairihi marfu'an, riwayatnya Imam An-Nasa'i dan juga yang lain secara marfu', karena Ubay bin Ka'ab menyandarkannya kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'tumuhu yad'u bid'awal jahiliyati fa'idduhu bihani abihi wa la taknu." Barang siapa yang kalian mendengarnya membesar-besarkan jahiliyah, yad'u, menyeru dengan seruan jahiliyah, ngajak fanatik, mengkampanyekan fanatik, meromosikan dan mensponsorkan untuk fanatik dan asobiyah, maka ini adalah perkara besar. Maka balasannya adalah fa'idduhu, suruh dia menggigit kemaluan bapaknya, wala taknu, enggak perlu sungkan-sungkan, enggak perlu disamarkan, tasrih saja. Makanya bahaya kalau ngajak fanatik kepada kelompok atau kepada dirinya atau kepada siapapun, ini hukumannya disuruh gigit han, dan enggak usah disamarkan. Dan hadis ini sudah diamalkan oleh Ubay bin Ka'ab ketika beliau mendengar seseorang menyerukan fanatisme, maka beliau langsung mengatakan aid atau ud hana abik, gigitlah, kulumlah. Fa'iddu, suruh menggigit. Kalau abdu atau ab itu artinya gigitlah. Kalau aiddu, suruh dia menggigit, menggigitkan. Itu. Ini adalah perkara yang dikecualikan dari perintah syariat untuk berkata baik, untuk berkata yang sopan,
seperti ini dikecualikan karena saking besarnya dosa menyeru fanatisme sampai diberikan iqab, hukuman yang sangat-sangat buruk. Karena apakah ada yang lebih buruk dari ini? Karena dia membesar-besarkan nenek moyangnya, membesar-besarkan kelompoknya, maka sebagai gantinya, sana telan farj abimu, biar terputus fanatismenya, biar terputus fanatismenya. Demikian kata para ulama, untuk menghentikan fanatismenya, maka dia dicegah dan dihentikan dengan cara seperti itu. Maka hadis ini ma'mulun, diamalkan secara zahirnya, sudah diamalkan oleh para sahabat. Abu Bakar juga sudah pernah umsus bi badril lad atau badrul lad. Jadi jangan ada iskal, ini kok boleh berkata kotor. Ini adalah dalam perkara-perkara yang dikecualikan, dalam perkara-perkara yang dikecualikan. Maka enggak mutlak jelek berkata kotor kepada orang yang jelek, berkata kotor kepada orang yang berbuat kotor, ini enggak apa-apa. Ini namanya membalas. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan buruk adalah buruk yang semisalnya. Maka han itu juga termasuk asmaus sittah, sehingga dia rafa'nya dengan wawu. I'rabnya adalah i'rab asmaus sittah. Dan hadis ini hasan, al-haditsu hasan, akhrajahu an-Nasa'i fi amalil yaum wal laila bi raqam 976 wa dzakarahu Syekhuna al-Allamah Muqbil rahimahullah taala fi kitabihil qayyim as-sahihul musnad mimma laysa fi sahihain al-mujallad al-awwal safhah 35 ana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala. Hadis ini hasan, maka diamalkan. Wa qaluhu wa dzu malin, dan juga perkataannya dzu malin ay sahibu malin. Dzu bermakna sahib, pemilik. Dan malin ini cuma contoh, terserah mau dzu malin, dzu ilmin dan yang lain. Fakullun minha yurfa'u bil wawi, maka masing-masing dari 6 minha kembali kepada asmaus sittah, bukan kembali kepada dzu. Fakullun minha, ha kembali kepada asmaus sittah. Semuanya adalah yurfa'u bil wawi, dirafa'kan dengan wawu niyabatan anid dhammah, sebagai ganti dari dhammah, kama fil amtsilatil madhkurah, sebagaimana dalam contoh-contoh yang disebutkan. Qala wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fil muthanna wa ma humil alaihi nahwu qala rajulani. Wa inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fanfajarat minhu 12 'aina. Adapun alif maka dia menjadi tanda bagi rafa' dalam mutsanna dan mulhaq. Wa mahmul alai, dan mulhaq mahmul mutsanna, mahmul alal mutsanna. Contohnya qala rajulani, ini mutsanna beneran. Wa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Itsna ini adalah mulhaq, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Fanfajarat minhu 12 aina, ini juga sama mulhaq, isna dan isnani dan isnatani. Maka terpancarlah darinya 12 mata air. Qalu fil muthanna huwa ma dalla ala itsnaini aw itsnataini bi ziyadatin fi akhirih. Muthanna itu adalah kata yang menunjukkan dua mudzakkar ataupun dua muannas. Biziyadatin fi akhiri, dengan tambahan pada akhirannya, yaitu alif nun atau ya nun. Bedanya dengan jam' mudzakkar salim, kalau mutsanna rafa'nya dengan alif, kalau jam' mudzakkar salim rafa'nya dengan wawu. Sama ini juga salihun litajridi an hadhi ziyadah, bisa dilepas dari tambahan tadi. Kalau nggak bisa dilepas berarti bukan mutsanna, tapi serupa musanna. Wa fi mithli alai, dan juga sama, bisa diatafkan yang semisalnya padanya. Maknanya musanna itu kalau zaidani, muhammadani, isinya harus muhammadun wa muhammadun. Sawa'un kana ma'rifatan aw nakiratan, baik dia itu adalah ma'rifah ataupun nakirah. Nahwu az-zaidani ghulamani mu'addabani
wal hindani mujtahidatani. Contohnya dua Zaid adalah dua anak yang baik-baik, mu'addab maknanya yang baik, yang sopan dan santun, yang beradab, yang beretika. Dan dua Hindun adalah dua wanita yang mujtahidatani, yang bersungguh-sungguh. Maka hindani ini bisa dipisah dari tambahan hindani hindun, zaidani zaidun, gulamani gulamun, muaddabani muaddabun, bisa dipisah. Dan juga bisa diatafkan yang semisalnya, muaddabani ay muaddabun wa muaddabun, gulamani gulamun wa gulamun, zaidani zaidun wa zaidun. Itu. Wa qawlu wa ma humila alaihi ay ulhiqa bihi fi irabi, itu yang diikutkan dalam i'rabnya, likaunihi lam yastawfi syurutahu, karena dia tidak memenuhi syaratnya. Seperti isnani. Isnani itu bukan musanna, karena dia bukan kata untuk penduaan, untuk kelipatan isnun. Isnani itu bukan musanna. Bukankah artinya dua? Iya dua, tapi bukan dari dua sesuatu. Bukan kata yang artinya dua, bukan kata yang musanna, bukan kata yang dilipatkan, tapi memang dia adalah kata yang artinya dua. Isnani itu bukan kata kelipatan. Makna atfi misli alaihi adalah dilipat, kelipatan. Itu bukan kelipatan. Isnani itu bukan kelipatan. Kalau wahidun bisa dimusanakan enggak? Piye? Isnani bisa dimufradkan apa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa isnun. Wahidun juga enggak bisa dimusanakan, juga enggak bisa dijamakkan. Wahiduna. Piye itu san? Banyak orang yang satu, enggak bisa. Kecuali kalau dijadikan alam nama wahidun, Mas Wahid, Mas Wahid, Mas Wahid, Pak Wahid dan Pak Wahid. Nah, itu bisa wahidani. Tapi kalau wahidun nggak bisa dimusanakan, karena dia artinya satu, merusak artinya. Maka kata isnani dua itu bukan kata kelipatan. Ya memang dia itu dua, artinya memang dua. Bukan kok dua apa gitu, bukan. Musanna itu adalah dua apa gitu. Jamak itu juga tiga apa gitu. Harus ada apanya gitu ya. Apa gitu. Kalau isnani bukan dua apa, tapi isnani ya memang dua. Maka dia bukan musanna. Musanna adalah kata untuk arti dua. Dua sesuatu. Wa qalu nahwu qala rajulani hadza mithalun lil musanna. Rajulani adalah contoh untuk musanna. Fa rajulani marfu'un, karena rajulani adalah dua orang. Rajulun ditambah rajulun. Rajulun wa rajulun. Jadi rajulani. Marfu'un 'alal fa'iliyah, dia marfu' karena sebagai fa'il. Wa alamat rafihi al alifu, tanda rafa'nya pakai alif, niyabatan 'anid dhammah li'annahu musanna. Sebagai ganti dari dhamma karena dia musanna. Wa qalu inna iddatash syuhuri al ayata fanfajarat al ayata. Fanfajarat yang kedua, inna iddatash syuhuri yang pertama, fanfajarat itu ayat yang kedua. Hadzani misalani lil mulhaq. Ini adalah dua contoh untuk mulhaq. Fasna wasnata kilahuma marfu'un. Isna dan isnata aslinya isnani dan isnatani, tapi karena nunnya, karena dia mudhaf maka nunnya dihilangkan. Kedua-duanya adalah marfu'. Wa alamat rafi al alif, tanda rafanya adalah alif li'amatan anid dhamma li'annahu mulhaq, dia mulhaq. Id la mufradalahu, sebab karena id itu artinya karena, dikarenakan tidak ada mufrad bagi dia, tidak ada mufradnya min lafdhi, dari lafadznya. Fala yuqalu isnun wala isnatun. Ini musanna.
Qala wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyah. Adapun nun sekarang, maka dia ada berapa tanda rafa? Dhammah, terus wawu, terus alif, terus nun. Ini tanda rafa yang terakhir. Fatakunu alamatan lirrafi fil fi'il mudhari, pada fi'il mudhari menjadi tanda bagi rafa. Untuk fi'il mudhari apabila bersambung dengannya dhamiru tasniyah, dhamir musanna, nahwu wan najmu wasyajaru yasjudani. Maka kalau ada fi'il mudhari af'alul khamsah ada nunnya, maka dia marfu. Au dhamiru jam'il mudzakkar atau dhamir jama' mudzakkar, nahwu atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Perbuatannya kaum Ad. Apakah kalian membangun di setiap ri'in ayatan ta'bathun? Apa artinya ri'? Siapa yang bawa kamus? Lupa ini enggak saya cari. Apakah kalian membangun rumah-rumah megah di atas gunung-gunung hanya untuk sia-sia? Ayatan menjulang tinggi bangunannya Ad, karena mereka saking kuatnya mereka itu bangga. Gunung, lihat gunung kami pahat, kami jadikan menara-menara. Atau mereka ini adalah orang yang suka membangun bangunan yang tinggi. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, dan kalian membuat bangunan-bangunan masani' supaya kalian bisa mengira kalian akan selamanya di muka bumi ini. Maka tabenuna ini adalah marfu. Walladzina yu'minuna bil ghaib, yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mereka itu beriman dengan ghaib. Au dhamirul muannats al mukhatabah, atau bersambung dengan fi'il mudhari tadi, dhamirul muannats al mukhatabah, dhamir muannats mukhatab. Nahwu qalu atajabina min amrillahi, mereka mengatakan para malaikat itu, apakah engkau, wahai istrinya siapa? Istrinya Ibrahim, atajabina min amrillah, apakah engkau heran dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Punya anak sudah tua, kaget. Maka atajabina ini adalah marfu karena ada nunnya. Ini namanya af'alul khamsah. Af'alul khamsah, 2 dhamir tasniyah, 2 dhamir jama', dan 1 dhamir muannasah mukhatabah. Maka jadi 5. Dhamir tasniyah ada 2, yaitu dhamir perempuan dan laki-laki, musanna perempuan dan laki-laki, kemudian dhamir jama', dhamir jama' berapa? Ada ghaib dan ada mukhatab. Kemudian yang 5 adalah dhamir muannasah. Kok tadi kok dhamir tasniyah kok laki-laki perempuan toh? Ghaib sama apa? Sama mukhatab, ya kan? Dhamir tasniyah yaitu apa? Yaf'alani dan taf'alani, dan dhamir jama' yaf'aluna dan taf'aluna. Itu jadi 5 semuanya, karena dhamir tasniyah itu untuk apa? Untuk ghaib dan mukhatab. Dan dhamir jama' itu juga untuk ghaib dan mukhatab.
Kemudian dhamir muannatsa ini mukhatabah saja, untuk yang diajak bicara wanita. Maka totalnya ada 5. Dinamakan af'alul khamsah. Qaluhu dhamiru tadniyah ay sawa'un kana hadiran aw ghaiban. Nah ini. Baik dhamir tadi untuk hadir yaitu mukhatab. Hadir itu mukhatab atau ghaib. Maka jadi totalnya ada 2. Fal awwalu nahwu antuma takumani wa tsani nahwu az-zaidani yakumani wal hindani takumani. Wa kamithali al-musannifi fatakumani wa yakumani wa yasjudani kullun minha fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi 'anil nasib wal jazim. Semuanya adalah fi'il mudhari' yang marfu karena kosong dari nasib dan jazim. Wa alamat rafi thubutun nun, tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Litisalihi bi dhamiri tasniyah wa wal alif, karena dia bersambung dengan dhamir tasniyah yaitu alif. Wa qawluhu aw dhamiru jam'in ay sawa'un kana hadiran aw ghaiban. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi sebenarnya totalnya ada 4 semuanya, cuma kan enggak beda. Itu. Sawa'un kana hadiran aw ghaiban, baik untuk mukhatab ataupun ghaib. Fal awwalu nahwu antum takumuna wal tsani nahwu az-zaiduna yakumuna wa kamithali musannif fatakumuna wa yakumuna wa tabnuna wa ta'bathuna wa tattakhiduna wa takhluduna wa yu'minuna kullun minha fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi 'anil nasib wal jazim wa alamat rafi thubutun nun litisalihi bi dhamiri jam'in wa huwal wawu. Wa qawlu wa ta'jabina min amrillah fata'jabina fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi 'anil nasib wal jazim wa alamat rafi thubutun nun litisalihi bi dhamiril muannatsa al mukhatabah wa huwal ya. Maka ini semua adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah rafa'nya dengan thubutun nun. Nasabnya dengan apa, Bid? Nasabnya dengan membuang nun. Jazmnya membuang nun. Jernya qala wan nisbah walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wa al-aslu wal alif wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni wa hiya naibatun anil fathah. Sekarang gantian nasab. Kalau rafa' memiliki berapa alamat? Rafa' punya berapa tanda? 5. Apa ini? Alif, nun, wawu, terus guys. Sitae tanda gaweanmu. Kalau alin nasbi khamsu alamatin, adapun kalau nasab maka dia punya 5 tanda. Al-fathatu wa yal aslu wal alif wal kasratu wal ya'u hadfun nun wa naibatun lil fathah wa ammal fathatu fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi'a. Kalau nasab punya 5. Pertama adalah fathah, dan fathah ini menjadi tanda bagi nasab pada 3. Fathah pada 3 tempat, pada 3 kata. Fil ismil mufradi munsharifan kana wa ghairu munsharifin, baik dia itu munsharif ataupun ghairu munsharif, nasabnya itu pakai fathah kalau isim mufrad. Nahu wattaqullaha wa habna lahu ishaqa wa yaquba. Allah munsharif, ishaq wa yaqub ghairu munsharif. Dilihat semuanya nasabnya pakai fathah. Wa idh wa'adna Musa adalah pakai fathah muqaddarah. Maka fathah itu ada yang dhahirah, ada yang muqaddarah. Yang kedua, wa fi jam'it taksiri munsharifan kana wa ghairu munsharifin, pada jamak taksir baik munsharif atau ghairu munsharif. Nahwu wa taral jibala wa wa'adakumullahu maghanima, jamak dari maghnam. Jibal jamak dari jabal, dan kamu akan melihat gunung-gunung. Wa'adakumullahu maghanima, Allah akan menjanji, Allah telah menjanjikan bagi kalian ghanimah. Wa angkilul ayama ini saya lupa, terus artinya apa ayama ini? Gadis. Masa? Ayama ini artinya apa? Aku lali ayama iki, wis padha oleh shower yang lewat. Artinya apa? Jamak dari apa ayama ini? Jamak dari aimun.
Artinya gadis, janda, jomblo. Apa jomblo itu? Yang nggak punya pasangan, panggil ayam. Dulu tak kira apa? Dari ima, ternyata bukan. Dan nikahkanlah orang-orang yang tidak memiliki pasangan dari panggil ayam minkum wasolihina min ibadikum, baik dari merdeka kalian maupun dari budak. Ini lupa terus artinya. Wabil fi'il mudhari, pada tempat yang ketiga nasabnya pakai fathah adalah fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai', apabila kemasukan nawasib dan tidak bersambung dengan apa-apa, tidak bersambung dengannya apapun. Nahwu lan yanalallaha luhumuha la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan mengena Allah daging-daging maupun darahnya, tapi yang mengena Allah, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di hati kalian. Qauluhu walin nasbi ila akhirih lamma intaha minal kalami ala alamatil qismil awal min aqsamil i'rab wa huwa raf'u asalatan wa niyabatan akhadha yatakallam. Tatkala musannif selesai dari membicarakan tanda-tanda bagian pertama dari bagian-bagian i'rab yaitu rafa, baik secara tanda asli maupun tanda gantiannya, semuanya sudah selesai. Akhadha yatakallam, beliau memulai untuk membicarakan. Akhadha yatakallam ini termasuk susunan yang membingungkan karena mana maf'ul bihnya enggak ada. Maka ini adalah susunan yang khusus. Akhadha yatakallam artinya mulai membicarakan. Akhadha yatakallamu ala alamatil qismi tsani min aqsamil i'rab. Beliau mulai membahas tanda-tanda bagian yang kedua dari bagian i'rab, wa huwa nasab. Bagian yang kedua tadi adalah nasab, baik asalatan wa niyabatan, baik secara tanda asli maupun tanda yang gantian. Faqala walin nasbi ila akhirih. Wa qalu wa yal aslu ay wa li hadza la yaqumu ghairuha maqamaha illa inda ta'adzuriha wa min thamma qaddamaha. Tanda fathah adalah tanda yang utama untuk nasab, karena itulah tidak bisa diganti, yang lain tidak bisa menduduki posisinya kecuali fathah tadi tidak bisa, dan oleh sebab itulah fathah didahulukan. Wa qalu bil ismil mufrad lahir qad taqaddama ta'rifu kullin minal ismil mufradi wal munsarifi wa ghairil munsarifi farji ilaihi in syi'ta. Telah terdahulu definisi masing-masing dari isim mufrad, munsharif dan selain munsharif, maka muraja'ailah, maka lihatlah kembali ke sana jika kamu mau. Wa qalu wattaqullaha hadza mithalun lil munsharif. Ini adalah contoh untuk munsharif. Falafdzul jalalati ismun mufradun munsharifun. Lafdzul jalalah adalah isim mufrad yang munsharif, wa huwa mansubun 'alal maf'uliyah, dan dia mansub karena sebagai maf'ul. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih, wa innama kana lafdzul jalalati munsharifan li'annahu laisa fihi ma yamna'u min as-sarfi min al-ilal at-tis'i. Wa inna ma kana, hanya saja lafaz jalalah itu termasuk munsharif, bukan termasuk yang mamnu' minas sarf. Kenapa? Li'annahu laisa fihi, karena tidak ada padanya apa-apa yang menghalangi dari tanwin, dari berupa ilal yang 9 yang menjadikan mamnu' minas sarf. Pada lafzul jalalah enggak ada. Kalaupun ada, sudah ada alif lamnya, batal sudah. Maka enggak ada, dan juga sudah ada alif lamnya. Wa inna ma lam yunawwan li anna fi awwalihi al alifa wal lama wa huma la yajtami'ani fil kalimah. Nah, Allah ini kenapa dia bukan mamnu' minas sarf? Dia boleh ditanwin. Allah itu boleh ditanwin. Kata Allah, lafaz Allah itu sebenarnya boleh ditanwin secara asal. Cuma dia itu enggak ditanwin, kenapa? Karena kata Allah pada awalannya itu ada alif dan lam. Allah aslinya al-ilaha. Kalau seandainya enggak ada alif lamnya, ilahun boleh disorf, boleh ditanwin. Wahuma, sedangkan keduanya yaitu alif lam dan tanwin, la wahuma, ini kembali kepada alif lam dan tanwin, bukan kembali kepada alif dan lam, bukan. Wahuma yaitu alif lam dan tanwin tidak mungkin bertemu pada satu kata. Kalau sudah ada alif lam enggak boleh tanwin, kalau sudah ada tanwin enggak boleh ada alif lamnya.
Wa qalu wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba hadza mithalun li ghairil munsharif. Fa Ishaqa ismun mufradun mansubun wa alamatu nasbil fathatu dhahiratu wa huwa ghairu munsharifin lil alamiyati wal ujmah wa mithluhu Yaqub. Ishaq dan Yaqub ini adalah mamnu' minas syaraf. Dia isim mufrad mansub, tanda nasabnya pakai fathah. Dia ghairu munsharif karena ada illah alamiyah dan ada illah ujmah. Dia dijadikan sebagai nama dan juga dia adalah kata asing dari kata-kata ajam, Ishaq, Yaqub, bukan kata Arab. Maka menjadi mamnu' minas syaraf. Wa qawlu wa idh wa'adna Musa ata bihil musannifu lil isyarati ila annahu la farqa baina kaunil fathati dhahiratan. Musannif mendatangkan contoh Musa agar untuk mengisyarahkan bahwasanya enggak ada bedanya antara keberadaan fathah itu dhahirah kal mithalanil mutaqaddimain, seperti dua contoh yang terdahulu, au muqaddarah, atau fathah, keberadaan fathah itu muqaddarah kahadzal mithal, seperti contoh ini yaitu Musa. Wal mani'u min duriyat ta'adzur, dan yang mencegah dari nampaknya fathah tersebut adalah ta'adzur. Wa mithalul fathatil muqaddarati lil munasabah qauluka ata'tu walidi wa fit tanzili inna rabbi rahimun wadud. Dan contoh fathah yang muqaddarah karena penghalang munasabah, yaitu munasabah pada ya mutakallim adalah perkataanmu, aku telah mentaati bapakku. Wa fit tanzili, dalam Al-Qur'an, inna rabbi, sesungguhnya Rabbku adalah maha pengasih lagi maha mencintai, wadud. Belum ketemu apa reaksi terbaik dari sifat dari nama Ghafur? Belum ketemu sih? Kalau ketemu simpan sampai besok malam insya Allah. Apa reaksi terbaik dari mengenal nama Allah Maha Pengampun Dosa? Saya tunggu jawabannya. Wa qawluhu wa fi jami' at-taksiri qad taqaddama ta'rifuhu. Wa qawluhu nahwu wa taral jibala hadza mithalun lil munsharif, wal jibala jam'u taksirin munsharifun. Jibala adalah jamak taksir yang munsharif. Wa huwa mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu wa maghanima. Wes jangan usah diartikan ya. Wa maghanima fil ladzi ba'dahu mithalun li ghairil munsharif. Sedangkan maghanima setelahnya itu adalah contoh untuk ghair munsharif. Wal mani'u lahu min as-sarfi sighatu muntahal jumu'. Kenapa maghanima kok mamnu min as-sarf? Karena dia adalah sighah muntahal jumu'. Penghalangnya dari sarf adalah keberadaan dia sebagai sighah, suatu bentuk kata yang untuk puncak jamak. Wal ayama fil ladzi ba'dahu mithalun li jam'i taksiril mansubi fi fathatin muqaddaratin lit ta'adzur. Sedangkan ayama pada contoh setelahnya adalah contoh untuk jamak taksir yang mansub dengan fathah secara muqaddarah karena ta'adzur, karena isim maksur. Wa mithalul fathatil muqaddarati lil munasabah qauluka addabtu auladi wa qawluhu ta'ala inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Contoh fathah muqaddarah untuk munasabah adalah perkataanmu, aku mendidik anak-anakku, dan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu itu wahai setan enggak punya kekuatan apapun atas mereka. Laisa laka kembali kepada setan. Hamba-hambaku yang khusus, inna ibadi, ini adalah ubudiyah yang khosoh, penghambaan yang khusus, karena ubudiyah itu ada berapa? Ubudiyah itu ada berapa, Zim? Penghambaan itu ada berapa? Ummahat ubudiyah itu ada berapa? Penghambaan kepada Allah itu ada berapa? Masuk lali. Ada dua, ada ammah dan ada khosoh. Penghambaan kepada Allah umum, semua orang kafir pun hamba Allah. Dan ada yang ubudiyah khosoh, adalah penghambaan yang khusus, hamba yang beriman. Itu inna ibadi, ini maknanya adalah ubudiyah yang khosoh. Sesungguhnya hamba-hambaku, bukan kok ubudiyah amma. Kalau ubudiyah amma ya semuanya orang kafir pun hamba Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu itu enggak punya wahai setan sultan, kekuatan atas mereka. Maka kalau mau menang melawan setan harus menjadi hamba Allah yang khusus. Qalu wa lam yattasil bi akhirih syai' ay mimma yujibu bina'ahu aw yanqulu i'rabahu kama taqaddama fi alamatir rafa'.
Sesuatu ini maknanya adalah dari perkara-perkara yang mewajibkan untuk menjadikan mabni atau merubah i'rabnya menjadi pakai nun sebagaimana yang telah lalu dalam tanda-tanda rafa. Wa yakunu nasbuhu bi fathatin dhahiratin kamithal musannif aw muqaddaratin nahwu uhibbu an tas'a ilal majdi. Dan fathahnya itu bisa dhahirah seperti contoh yang ada atau muqaddarah, contohnya uhibbu an tas'a, aku ingin kamu itu bersungguh-sungguh ilal majdi, kepada kemuliaan. Aku ingin kamu itu berusaha untuk mencapai kemuliaan. Tas'a ini adalah mansub karena kemasukan an, dan tanda nasabnya pakai fathah muqaddarah karena termasuk mu'tal. Wa qaluhu ta'ala walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tardo adalah fi'il mudhari yang mansub, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah, dan tidak akan rela, tidak akan ridho darimu Yahud dan Nasara, selamanya mereka akan musuh, akan berusaha memusuhi, enggak akan pernah berhenti untuk ridho. Hatta tattabi'a millatahum, kecuali kalian mau mengikuti agama mereka. Ini sudah kita ambil tanda nasab yang pertama, yaitu fathah, dan fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 jenis kata, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun dari hal-hal yang bisa merubah i'rabnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa dibaca sawaan juga bisa, kana mufraduhu alaman. Ya sama semua. Tapi sebentar, sawaun enaknya sawaun. Jadi dia sebagai khabar dari mubtada mahdzuf. Atau dia juga mubtada juga bisa. Sawaun kana mufraduhu alaman, jumlah khabarnya adalah kana mufraduhu. Itu ada i'rabnya khusus kok, sawa itu. Ada rinciannya, bisa di i'rab sawaan, bisa dibaca sawaan, bisa dibaca sawaun. Kalau sawaan apa i'rabnya? Bukan khabar dari kana ya. Kana mufraduhu alaman, itu sudah khabarnya alaman itu. Apa i'rabnya sawaan? Hal. Jadi setahu saya ini bisa di i'rab mubtada, bisa di i'rab khabar. Itu ada dilihat di mu'jam i'rab itu. Siapa punya mu'jam i'rab? Ada kan? Coba dilihat di sawa itu. Ada i'rabnya itu, ada i'rab khusus itu. Bisa di i'rab macam-macam itu. Bisa juga sawaun ini adalah mubtada, kemudian dia butuh fa'il. Karena sawa ini kan termasuk apa? Termasuk isim yang beramal. Pokoknya i'rab itu gampang. Sama i'rab apa saja terserah, yang penting ada wajahnya. Nanti insyaallah dilihat lagi nih. Sawaun ada beberapa segi i'rab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.